Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Seti Pratama, NIM 190602030 akan mempresentasikan hasil kinerja tugas mata kuliah kecerdasan komputasional dengan tugas ANN Perceptron. Yang pertama, ANN Perceptron dengan data latih tabelnya seperti ini. Ada tiga data di sini, X1, X2 dan X3. Masing-masing datanya memiliki 5 baris data. Kemudian untuk status atau variabel Y ini adalah kondisi, di mana 1 merupakan kondisi tidak bangkrut, 0 merupakan kondisi bangkrut. Kemudian bobot awal yang ditentukan sesuai yang ditentukan oleh NIM saya mendapatkan bobot awal W1 negatif 1,2, W2 sama dengan 1, W3 2,5 dengan laju pembelajaran 0,8 dan threshold 0. Kemudian kita menghitung untuk iterasi pertamanya, yaitu hitungan dari data 1. Kita harus mencari nilai V, di mana nilai V itu bisa didapatkan dari rumus seperti berikut ini, yaitu X1 dari data 1, ini data 1, maka ini yang dihitung data pertama, baris pertama. X1 dikali W1, X2 dikali W2, X3 dikali W3, hasilnya 2,86. Kemudian kita cari nilai Y action. Y action ini merupakan kondisi jika nilai V di atas 0, maka Y action-nya bernilai 1. Tapi jika nilai V-nya ini di bawah 0, maka nilai Y action-nya 0. Kemudian ini karena nilai V-nya 2,86, maka nilai Y action-nya adalah 1. 1 ini kita cocokkan dengan nilai Y. Jadi nilai Y action kita cocokkan dengan nilai Y. Y data pertama 1, ini sama-sama 1 juga. Sehingga karena nilainya sama, maka tidak ada pembaruan bobot. Kemudian kita lanjut ke data kedua, sama seperti rumus yang data pertama. Hanya saja ini menggunakan X1, X2, X3 baris yang kedua, ya yang ini, yang 0,8, 0,6, 0,95. Dimasukkan seperti rumus yang sama seperti ini karena sebelumnya di data pertama tidak ada pembaruan bobot, maka bobot W1, W2, W3 yang digunakan masih sama menggunakan bobot awal. Nilai V-nya ketemu 2,01, kemudian dimasukkan Y action-nya 1 karena lebih besar dari 0. Karena nilai Y action dan nilai Y-nya sama-sama 1, maka tidak ada pembaruan data juga. Kemudian next data ketiga, kita cari nilai V-nya, diambil dari baris ketiga 1,1, 1 dan 0,8. Ketemu nilai 1,68. Y action-nya karena lebih dari 0, maka nilainya adalah 1. Karena nilai Y action dan nilai Y baris ketiga data ketiga adalah sama-sama 1, maka tidak ada pembaruan data juga. Kemudian lanjut ke data keempat, mencari nilai V-nya dari baris keempat data latih 0,41 dan 0,65. Ketemu hasil 2,14. Y action-nya 2,14 adalah 1. Karena data keempat Y action-nya itu 1, sedangkan di data latih Y-nya adalah 0 karena berbeda, maka ada pembaruan data. Pembaruan bobot. Nah, ini W1 baru sama dengan W1 lama ditambah laju dikali error dikali X1. W1 lama ini dari perhitungan yang data 4, yang ini dihitung. Ya, ini kan W1-nya negatif 1,2. Jadi ini W1-nya negatif 1,2 ditambah laju pembelajaran 0,8 dikali error negatif 1. Nilai error negatif 1 itu didapat dari pengurangan nilai Y dikurangi nilai Y action. Jadi apabila di sini data keempat nilai Y itu adalah 0, maka nilai Y action-nya adalah 1, berarti 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Itu merupakan nilai errornya. Lalu dikalikan nilai X1. Nilai X1 dari data 4
0,4. Kemudian ketemu negatif 1,52. Ini adalah bobot W1 yang baru. Bobot W2 yang baru tinggal mengubah rumus yang W2 lama sama yang X2 nya. Jadi W2 lamanya itu 1, X2 nya juga 1, hasilnya 0,2. Lalu yang W3 lama dan X3 nya juga yang diganti. W3 lamanya 2,5, X3 nya 0,65, ketemu 1,98. Karena sudah mendapatkan bobot W1, W2, dan W3 yang baru, maka untuk selanjutnya di data kelima tidak menggunakan W1, W2, W3 dari bobot yang awal tadi. Bukan menggunakan yang ini lagi, melainkan menggunakan bobot yang sudah dihitung di data keempat yang ini. Negatif 1,52, 0,2, dan 1,98. Rumusnya sama dengan yang perhitungan sebelum-sebelumnya. Menggunakan data kelima dari data latih, ketemu 1,02. Sedangkan YX-nya karena lebih dari 0, maka ketemunya 1. Di data latih, nilai Y-nya dari data kelima adalah 0. Karena tadi nilai YX-nya ketemu 1, maka jelas ada pembaruan data. Rumus pembaruan data di data 5 ini juga sama dengan yang di data 4 tadi. Menggunakan W1 lama ditambah laju pembelajaran dikali E dikali data yang terkait. Jadi kalau W1 berarti pakai X1 dari data kelima, kalau W2 pakai X2 dari data kelima, yang W3 pakai data X3 dari data kelima. Nilainya W1, W2, dan W3 ini negatif 1,92, negatif 1, dan 1,38. Setelah iterasi pertama sudah ketemu yang beberapa bobot baru dan juga nilai errornya, maka kita mencari tahu dulu apakah di iterasi pertama itu semua datanya itu memiliki nilai error 0 semua. Jadi nolnya di sini tuh ada 5 error. Karena ada 5 data, berarti nolnya itu harus 5, kelima-limanya harus 0. Tapi karena ini kita lihat ada negatif 1, 2 negatif 1, maka harus dilanjutkan ke iterasi kedua. Iterasi kedua ini yang terjadi perubahan seperti tadi. Iterasi kedua data pertama itu tidak menggunakan bobot awal, melainkan menggunakan bobot sebelumnya, yaitu data kelima dari iterasi pertama. Jadi bobot ini yang dipakai, negatif 1,92, negatif 1, dan 1,38 dipakai untuk menghitung iterasi kedua ini. Begitu juga ke bawahnya menggunakan bobot di atasnya, seperti itu. Ini saya menggunakan Excel untuk mempermudah, jadi hanya menghitung iterasi pertamanya saja. Setelah itu tinggal mengcopy function-functionnya ke bawah, jadi secara otomatis rumusnya akan turun ke bawah. Iterasi yang harus dihitung untuk mendapatkan nilai error 0, kelima-limanya nilai errornya 0, itu membutuhkan 5 iterasi. Kalau di saya 5 iterasi. Jadi iterasi kelima ini baru nilai errornya 0 semua. Nah, ini baru bisa dihitung menggunakan data uji. Data uji itu bobotnya kita ambil dari data kelima, iterasi kelima. Jadi yang paling akhir bobotnya ya ini negatif 0,16, negatif 1,56, dan 2,38. Lalu data ujinya seperti ini. Kemudian bobotnya yang tadi diambil baris paling terakhir. Dengan penghitungan data uji itu rumusnya itu seperti ini. Jadi X1 kalau data uji pertama, maka X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3. Itu untuk menghitung data uji ke-1. Begitu juga dengan data uji kedua, maka ini X1 dikali W1
X2 dikali W2 dan X3 dikali W3. Hasilnya data uji pertama nilainya 0,906. Karena 0,906 ini masih di atas 0, maka Y actionnya itu ketemu nilai 1. Sehingga nilai 1 itu mengindikatorkan tidak bangkrut. Ini karena di atas thresholdnya tadi 0. Kemudian data yang kedua ketemu nilai 0,304, begitu juga 0,304. Karena di atas 0, nilai 0, maka Y actionnya menjadi 1 dengan prediksi tidak bangkrut. Ini nilai data uji 1 dan data uji 2 kebetulan sama, tapi tidak dipermasalahkan apabila dengan data uji yang berbeda itu menghasilkan nilai yang berbeda. Semisal data uji pertama menghasilkan nilai tidak bangkrut, sedangkan nilai kedua menghasilkan nilai bangkrut. Itu memang tergantung data ujinya. Lalu kita lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu dengan metode ANN backpropagation dengan data latih yang sama, kemudian menggunakan bobot baru yaitu W14, W24, W34, W15, 25, 35, W46, W56 dengan laju pembelajaran masih sama 0,8 dengan thresholdnya 0. Lalu arsitektur data latih yang digunakan sama dengan nomor 1, arsitekturnya seperti ini. Kemudian kita hitung dari data pertamanya ada beberapa field yang harus diisi. Data pertama mulai dari V4 dengan rumus X1 dikali W14 ditambah X2 dikali W24 ditambah X3 dikali W34. X1 nya diambilkan tetap dari data latih yang tadi, yaitu 1,2 dikali W14 nya negatif 1,2 ditambah 0,3 dikali 1 sama dengan data latih yang tadi. Lalu X3 nya di data latih yang tadi dikalikan W34 2,5 menghasilkan nilai 2,86. Y4 nya diambilkan dari perhitungan sigmanya negatif 2,86, 1 per 1 plus pangkat negatif 2,86, hasilnya 0,95. Lalu dihitung V5 nya. Kalau tadi yang V4 menggunakan bobot W4 yaitu W14, 24 dan 34, maka yang V5 X nya tetap memakai X1, X2 dan X3 di data pertama, akan tetapi W nya itu menggunakan yang bernilai 5 yaitu W15, W25 dan W35. Rumusnya masih sama, menghasilkan nilai 2,14. Kemudian Y5 nya dicari 1 per 1 plus negatif 2,14 menghasilkan nilai 0,89. Lalu V6 nya itu rumusnya dari Y4 dikali bobot W46 ditambah Y5 dikali bobot W56 menghasilkan nilai 1,65. Y6 nya rumusnya tetap seperti di atasnya, menghasilkan nilai 0,84. Kemudian nilai error itu dihitung dari nilai, kalau tadi di kolom data latih kolomnya Y, maka yang nomor 2 ini saya kasih kolom dengan variabel D. Ini kolomnya masih sama dengan yang perhitungan status. Ini kolom D nya. Data pertama nilainya 1, maka nilai errornya adalah ini 1 dikurangi Y6, maka 1 dikurangi 0,84 sama dengan 0,16. Ini nilai errornya. Kemudian dihitung nilai gradien 6 dengan rumus Y6 dikali 1 dikurangi Y6 dikali nilai error menghasilkan nilai 0,02. Kemudian gradien 5 nya
yang menjadi pembeda antara penghitungan gradian 6 dan gradian 5 adalah ini tidak menghitung nilai error, tetapi menghitung nilai dikalikan gradian 6 dikali W56. W56 karena ini merupakan gradian 5. Hasilnya nilainya 0,002. Kemudian gradian 4 caranya hampir sama dengan yang gradian 5, hanya saja ini Y4. Kemudian pengalinya bukan W56 tapi W46. Hasilnya 0,0008. Lalu perhitungan delta W46, rumusnya laju pembelajaran dikali Y4 karena ini delta W46. Y4 dikali gradian 6 sama dengan 0,016. Lalu W56 laju pembelajaran dikali Y5 dikali gradian 6, hasilnya 0,0157. Lalu menghitung W14, laju dikali X1 dari data pertama dikalikan gradian 4 karena ini adanya di W14 W14 posisinya, nilainya segini 0,0008. Kemudian delta W24 sama dengan W14, hanya saja datanya menjadi X2. Begitu juga dengan W34, datanya diganti menjadi X3. Lalu untuk delta W15, delta W25, delta W35, rumusnya sama saja dengan yang W14, W24, W34, hanya saja gradiennya diganti 5 karena ini posisinya tadi gradien 5. Kemudian AN backpropagation ini setiap datanya bisa terjadi perubahan bobot baru, sehingga dicari bobot barunya dari W14 sampai W56 ini dicari semuanya, dihitung dari W14 yang lama, yaitu di tabel data latih yang tadi. Ini W14 yang lama, W24 yang lama, W34 yang lama, ditambahkan delta W14, W24 dan seterusnya, masing-masingnya nilainya seperti ini. Kemudian setelah perubahan bobot baru, maka untuk perhitungan data kedua itu ya, kemudian untuk yang data keduanya, maka data keduanya ini W14, W24, W34, W15, W25, W35 dan W46 serta W56 itu tidak menggunakan bobot yang awal tadi, tapi menggunakan perubahan bobot baru yang kita hitung di data 1. Lalu perhitungannya masih sama, tidak ada beda dengan data pertama, hanya saja ada perubahan data di bobot barunya. Kemudian ini menggunakan X1, X2, X3 nya menggunakan data kedua dari data latih yang 0,8, 0,6, 0,95. Di akhir perhitungan bobot kedua selalu menggunakan perubahan bobot baru, jadi bobot barunya itu dihitung kembali seperti cara di data pertama tadi, yaitu W yang lama ditambah delta masing-masing bobot, kemudian menghasilkan bobot baru seperti ini. Nah, bobot ini itu yang digunakan di data ketiga. Data ketiga X1, X2, X3 nya menggunakan data latih yang baris ketiga. Lalu bobot barunya ini menggunakan bobot baru yang telah dihitung di data kedua. Lalu begitu juga, ini rumusnya masih sama semua, hanya ada perubahan di bobot baru dan juga nilai X nya. Kemudian setelah data ketiga dihitung juga perubahan bobot barunya juga. Lalu data keempat sama juga seperti yang di atas, X1, X2, X3 nya itu diambilkan dari baris keempat, lalu bobot baru
ambilkan dari perhitungan bobot baru dari data ketiga. Jadi ini yang dipakai adalah bobot baru dari data ketiga. Rumusnya masih sama juga, sama semuanya. Lalu yang terakhir sampai di data yang terakhir dari iterasi pertama, data 5. X1 nya, X2, X3 diambilkan dari data latih baris ke-5, kemudian W1, W14, W24, W34 dan seterusnya sampai W56 diambilkan dari perubahan bobot baru yang dihitung di data keempat. Sehingga perubahannya dari masing-masing data dari data kedua sampai kelima adalah dari nilai X dan juga nilai W-nya. Untuk seluruhnya rumusnya mengikuti sama semua. Kemudian bobot 5 juga dihitung perubahan bobot baru. Perubahan bobot baru yang dihitung di data kelima itu digunakan untuk menghitung iterasi selanjutnya. Jadi iterasi kedua data pertama itu menggunakan bobot baru dari data kelima. Dan perhitungannya bisa dilakukan untuk mempermudah, biasanya dilakukan via rumus Excel. Untuk nilai MSE dari masing-masing iterasi itu diambilkan dari nilai error per data. Jadi error data pertama dipangkat 2 ditambah error data kedua dipangkat 2 ditambah error data ketiga dipangkat 2, error data keempat dipangkat 2, error data kelima dipangkat 2. Jadi masing-masing error yang telah dihitung di tiap data seperti ini datanya itu dihitung, lalu kemudian dibagi 2, dijumlahkan kemudian dibagi 2 menghasilkan nilai 1,28. Ini adalah nilai MSE untuk iterasi pertama. Lalu iterasi selanjutnya saya menggunakan perhitungan via Excel karena ini dimaksimalkan menjadi 3 iterasi, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini masing-masing tabelnya. Ini untuk perhitungan bobot baru masing-masing data. Ini perhitungan delta, perhitungan gradien. Kemudian yang terakhir ada MSE. Ini MSE untuk iterasi pertama, iterasi kedua, dan iterasi ketiga. Lalu lanjutkan ke data prediksi dengan data uji yang sama dengan soal nomor 1. Data satunya kita hitung nilai V4, Y4, V5, Y5, V6, dan Y6. V4 rumusnya sama sebenarnya dengan yang kita gunakan tadi waktu pencarian data 1, data 2, dan seterusnya. Yaitu X1, ini X1 dikali W14. W14 ini diambilkan dari nilai bobot terakhir yang dihitung. Di sini kita menghitungnya maksimal sampai iterasi ketiga, maka diambilkan W14 yang paling bawah ini, W1, W negatif 1,22, kemudian W24 nya juga diambilkan dari nilai yang terakhir, ketemu 0,94 nih, yang terakhir 0,94, kemudian yang W34 nya 2,46. begitu juga nanti dengan yang W15, W25, W35, W46, dan W56. Semuanya diambilkan dari bobot terakhir yang ditemukan. Menghasilkan nilai 0,34 untuk V4, kemudian Y4 nya rumusnya sama juga, 1/1 plus E pangkat negatif 0,34 sama dengan 1,70. V5 nya dihitung menggunakan nilai bobot W15, W25, dan W35. Nilainya seperti ini. Kemudian V6 nya menggunakan rumus Y4 dikali W46 ditambah Y5 dikali W56. Hasilnya nilai 5,34. Y6 nya rumusnya seperti ini, menghasilkan nilai 1,004. Hasil prediksinya karena nilai 1,004 ini Y6 itu di atas 0, maka prediksi data uji 1 adalah nilainya menjadi 1, karena maka nilai satunya itu mengindikasikan prediksi tidak bangkrut. Kemudian data 2 sama rumusnya seperti data pertama. Ini memakai data 2 yang ini 0,2, 0,7, 0,6. Kemudian W14, W24,
W34 dan bobot baru lainnya juga sama menggunakan nilai bobot terakhir dari data kelima iterasi ketiga, menghasilkan nilai akhir Y6 1,001. Karena 1,001 ini lebih besar dari 0, maka prediksi data 2 adalah tidak bangkrut. Baik, selanjutnya lanjut ke area program ANN Perceptron. Ini adalah tugas coding. Saya menggunakan program yang diambil dari studi kasusnya program ANN Perceptron. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah pack pertama. Pack pertamanya itu menginputkan bobot awal, kemudian menginputkan threshold laju. Lalu setelah diinput akan muncul tabel masing-masing tiap iterasi. Jadi iterasi pertama nanti akan muncul, kemudian apabila ditekan lanjutkan iterasi akan muncul iterasi kedua, kemudian kalau ditekan lagi akan muncul iterasi ketiga sampai nilai errornya itu benar-benar menghasilkan nilai 0. Kemudian setelah menghasilkan nilai error 0, dilanjutkan dengan input data uji. Input data ujinya seperti ini, kemudian diklik tampilkan hasil, maka tampilkan hasilnya akan menampilkan seperti ini, dari nilai data ujinya, kemudian dengan nilai prediksinya beserta nilai akhir dari data ujinya. Yang dipraktekkan ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan bantuan database MySQL untuk penyimpanan database array-nya, karena ini menggunakan array yang cukup banyak dan juga looping yang cukup kompleks, maka dibutuhkan juga database untuk penyimpanan lognya. Dari database ANN di sini saya menggunakan 5 tabel, yaitu yang pertama ID bobot awal, ID iterasi, ID latih, ID log, dan ID set. Untuk penggunaan pertama kali yang dikosongi adalah ID iterasi dan ID log, sedangkan ID bobot awal ini itu tergantung ketika nanti kita menginputkan, maka ID bobot awal yang nilai defaultnya seperti ini itu akan update, akan berubah. Jadi saya tidak menggunakan metode insert, tapi menggunakan metode update untuk ID bobot awal. Kemudian ID iterasi itu nanti akan berisikan jumlah iterasi yang dilakukan. Apabila ada 5 iterasi, maka isinya ya 5 baris untuk sebagai pengidentifikasian yang direlasikan dengan tabel ID log. Jadi di ID log ini ada struktur data iterasi nantinya. Jadi program akan mengetahui bahwa nilai W1, W2, W3, nilai V, nilai Y action, dan seterusnya itu dia dimiliki oleh iterasi ke berapa. Kemudian nilai ID set ini adalah nilai laju dan threshold. Ini juga menggunakan metode update jika di insert lewat sini. Kemudian data ID latih ini adalah ID ini tabel data latih yang sudah ditentukan. Kekurangan dari program ini adalah apabila untuk mengubah data latih, maka pengubahannya tidak bisa dilakukan secara dinamis lewat program, melainkan secara lewat database-nya secara langsung. Oke, kita coba untuk W1-nya dari soal pertama saya sendiri. W1 menggunakan nilai W1,2, kemudian W2-nya sama dengan 1, lalu W3-nya 2,5 dengan nilai threshold-nya 0, kemudian laju pembelajarannya 0,8. Lalu kita input, maka akan muncul iterasi pertama. Iterasi pertama menunjukkan 0 error, hanya ada 3, padahal ini ada 5 data. Cuma ada 3 di data pertama, kedua, dan ketiga. Lalu ini kita bisa melanjutkan iterasi. Nah, kita lihat juga di data kedua errornya masih 3, belum sampai 5.
Alasan saya menggunakan input data uji di sini adalah untuk membuat, kemudian alasan untuk digunakan input data uji karena biasanya dari tugas iterasi itu dimaksimalkan menjadi 10. Jadi apabila sudah sampai 10 iterasi tapi belum mencapai nilai 0 error sebanyak 5, maka bisa langsung di stop, lalu bisa langsung menginput data uji. Dan ini menjadikan jadi kita bisa menginputkan data uji ketika nilai iterasi sudah mencapai maksimal, dan maksimalnya itu terserah kita, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Kalau di tugas ini karena 10, jadi ini saya taruh di sini saja, jadi tidak saya sembunyikan. Tapi apabila ini dilanjutkan iterasinya terus, iterasi ketiga 0-nya 3, apabila ini masih 4, 0-nya masih 3. Nah, ini karena sudah 5, 0-nya sudah, nilai errornya sudah 0 semua, maka lanjutkan iterasi tidak akan ditampilkan tombolnya karena nilai errornya sudah mencapai nilai semuanya. Kemudian dilanjutkan input data uji. Nah, input data uji, kita coba yang data uji 0,8, 0,1, dan 0,5. Lalu ditampilkan hasil. Ini data uji yang tadi diinputkan dengan prediksi tidak bangkrut dengan nilai 0,906 nilai prediksinya. Nah, ini hasil data ujinya, nilai data ujinya 0,906 sesuai dengan tidak bangkrut. Kita coba yang data kedua 0,2, 0,7, 0,6. Lalu kita tampilkan hasil. Nilainya 0,304 dengan prediksi tidak bangkrut, sama 0,304 dengan prediksi tidak bangkrut. Oke, jadi sekian presentasi tugas ANN Perceptron, ANN Backpropagation, dan juga program yang telah dibuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.